25 September, orang terkaya di Jiangcheng, Presiden Grup Fu, Fuxian, akan menikahi putri keluargaan An Xiu. Dasar anak sialan, turun sana dan temui ibumu. Bu, 3 bulan lagi, kakak akan menikah masuk keluarga Fu. Anak tanpa ibu, bisa menikah dengan si buta itu. Itu satu-satunya gunanya di keluargaan. Apa yang terjadi? Aku kembali ke 3 bulan yang lalu? Apa yang terjadi? Aku kembali ke 3 bulan yang lalu? Dia melamun apa? Tengah, 3 bulan lagi. Gantikan Jiao menikah dengan Fuxian. Kalau berani macam-macam, aku tidak akan memaafkanmu. Lihatlah kakak yang lemah dan menyedihkan ini. Mirip sekali dengan ibunya yang melahirkannya. Mati kau! Berani memukul anakku? Kau juga mati! Kurang ajar, berani memukul Nyonya. Kau juga bukan orang baik. Bantu aku bangun, Bu. Dia gila, aku akan mencabik mulutnya. Sudah, sebentar lagi menikah dengan si buta. Lihat saja berapa lama dia bisa gila. Kalau bukan karena Fuxian, orang terkaya di Jiangcheng. Tiba-tiba kecelakaan jadi buta, mana mungkin dia dapat giliran. Sudah jadi cacat, kau pikir. Posisi penguasa grup Fu bisa bertahan lama? Tidak pantas untukmu. Humph. Jaga dia baik-baik. Sebelum pernikahan, tidak boleh ada masalah. Baik, Nyonya. Di kehidupan sebelumnya, untuk kabur dari penjara keluargaan, aku memilih menikah dengan Fuxian, tapi tetap saja jatuh ke tangan ibu dan anak itu. Tidak bisa. Aku tidak bisa tinggal di keluargaan lagi. Putri besar. Nyonya sudah perintahkan, kau tidak boleh pergi kemanapun. Jika membiarkan hal ini terus berlanjut, pasti akan mengulangi kematian di kehidupan sebelumnya. Ada ide? Keluargaan takut pada keluarga Fu. Fuxian dan tunanganku lagi. Tempatnya adalah tempat perlindungan terbaik. Fuxian. Sekarang hanya ada kamu untukku. Asalkan Fuxian mencintaiku, dengan perlindungan keluarga Fu, aku tidak akan mati. Aduh. Kalau saja Fuxian itu tidak buta. Seharusnya di sini. Bos Fu, obat sudah diganti. Kata dokter. Akhir-akhir ini matamu pulih dengan baik. Perhatikan pola makan dan emosi. Siapa? Bos Fu itu perempuan. Perempuan. Maaf, Anda siapa? Sayang, aku adalah tunanganmu yang belum pernah bertemu. Sayang, aku adalah tunanganmu yang belum pernah bertemu. Aku tidak kenal kamu, jangan asal panggil. Fuxian, bukannya kamu buta? Aku asisten khusus Bos Fu. Bos Fu sudah istirahat. Lagi pula Bos Fu belum menikah. Mungkin kamu salah orang. Aku memang tunangan Bos Fu. An Xiu. An Xiu yang dijodohkan sejak kecil itu.
Aku cuma berpikir, kita kan sebentar lagi menikah. Kita belum pernah bertemu, jadi aku ingin membangun kedekatan. Ansiu. Putri keluargaan. Oh. Bos Fu memang punya perjodohan dengan putri keluargaan. Benar kan? Buang dia keluar, jauh-jauh. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Hanya dengan tetap di dekat Fusian, aku bisa terhindar dari An Jiao Jiao. Ibu dan anak itu yang ingin membunuhku. Dia itu Fusian. Kamu di kamar kok tidak nyalakan lampu? Aku tidak butuh. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku tunanganmu. Ansiu, Ham. Aku ingat, sejak aku mengalami musibah. Keluarga An sangat menentang perjodohan ini. Kenapa kamu malah mencari aku? Yang menentang perjodohan ini adalah adik tiriku. Aku sangat ingin menikah denganmu. Apa maumu sebenarnya? Buru-buru ingin menikahi orang buta sepertiku. Mengincar uangku? Mungkin sedikit, tapi yang utama aku mengincar dirimu. Diriku? Aku baru mengangguk, kamu tidak lihat? Kamu tampan, badan juga bagus. Aura MU juga luar biasa. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Kamu pernah melihatku? Pernah. Lalu tadi kenapa dengan San Miao? Panggil suami. Sudahlah, perintah orang tua tidak boleh dilanggar. Lepaskan. Ah, Bos Fu kenapa? Wawa. Bos Fu, Anda baik-baik saja? Cepat singkirkan dia dariku. Ini tidak baik. aku menghalangimu kalau kamu ingin dilihat pria begitu saja. Aku pergi dulu. Kamu. Pergi saja, pergi saja. Tadi mau diusir, sekarang celananya sudah terbang. TAPI. Bagaimana dia bisa masuk? Ana. Kamu ngapain? Tadi kamu melakukan banyak hal. Semua untuk momen ini kan? Kenapa? Sekarang takut? Kehilangan sedikit, selamatkan nyawa, tidak rugi. Aku. Maaf ya, pinjam kamar mandimu untuk mandi. Hei. Setelah mandi cepat pergi. Belum ada yang pakai. Masalah pertama selesai, langkah selanjutnya. Tunggu sampai besok penglihatannya pulih, lalu bangun hubungan dengannya. Masih belum keluar. Ngapain sih? Kamu ngapain lagi?
Jangan, jangan. Kamu ngapain? Dia sepertinya tidak biasa. Fusian. Sudah tidak apa-apa, reaksi emosional. Apa dia punya trauma masa kecil? Ada hubungannya dengan bak mandi. Sudah tidak apa-apa, jangan takut. Xiaoyan, ibu di sini. Aduh. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Aku tidak bermaksud begitu. Tadi malam, Aku mengerti, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Kamu masih tidak bisa melihat? Seharusnya tidak. Menurut perkembangan sebelumnya, mata Fusian seharusnya pulih hari ini. bukankah kamu bilang tadi malam? Bahkan jika aku buta, kamu masih mau menikah denganku? Maksudku, Bos Fu, ada tamu dari keluargaan. Oke, keluargaan. Bos Fu, perlu ku bantu membereskan? tidak usah. Ada orang di sini yang mau melayaniku. Aku berbalik. Tidak, maaf. Terlalu kencang, terlalu kencang. Ini Mataku sensitif terhadap cahaya. lebih rendah. Sang Miao. Ya, Di kehidupan sebelumnya, seharusnya dia sudah ada di konferensi pers sekarang. Kenapa matanya belum pulih? Jangan-jangan aku terlahir kembali menyebabkan efek kupu-kupu? Keluargaan datang ke keluarga Fu. Sebelumnya tidak ada hal seperti ini. Ada apa? aku datang kali ini untuk membicarakan perjanjian pernikahan antara kedua keluarga kita. Ibumu dan mantan istriku dulu menjodohkanmu dengan putriku. Dijodohkan sejak dalam kandungan, tapi sekarang putriku hilang, sementara hari pernikahan sudah dekat. Jadi aku ingin membatalkannya. Bukankah kamu masih punya putri lain? Ini tidak sesuai dengan adat dan denganmu. Yang dijodohkan adalah putri sulungku, Siu.
Dan putri bungsuku jauh tidak seperti putri sulungku. Dewasa dan penurut. Aku tidak keberatan. Aku keberatan. SIU. Aku keberatan. Semalam kamu sudah berbuat begitu dengan orang lain. Bagaimana bisa masih memikirkan wanita lain? Inikah yang kamu sebut tenang dan penurut? Ayah, kenapa kamu di sini? Aku juga ingin tanya, kenapa kamu di sini? Ini salah Xian, semalam bilang rindu orang ini. Terpaksa menjemputku ke sini. Sudah berapa lama kalian seperti ini? Ayah, aku dan Xian sudah berdiskusi. Kami ingin memajukan hari pernikahan, mungkin minggu depan. Dengan memajukan pernikahan, mungkin bisa menghindari pembunuhan oleh ibu dan anak Zhao Yulu. Baiklah, ini. Aku tidak buru-buru menikah. Menurutku, kita berdua harus menikmati masa pacaran dulu. Tanggal pernikahan saya dan Ansiu tidak berubah, tidak perlu buru-buru mempersiapkannya. Semuanya terserah kamu. Sang Yao, antarkan kamu. Ya. Tuan An, silakan pulang. Baru saja memanfaatkanku. Sekarang kamu mau pergi? Ah, aku. Hubunganmu dan Anderen tidak seperti ayah dan anak. Ada ibu tiri pasti ada ayah tiri. Jadi kamu ingin mengandalkanku untuk membebaskan diri dari keluargaan? Tidak, aku karena cinta. Sepertinya kita perlu mendiskusikan apa itu yang disebut cinta. Di sini, kurang baik. Tadi malam kamu sangat buru-buru, kan? Kenapa sekarang jadi pemalu? Aku tadi malam itu karena aku berpikir. Lagi pula kita sebentar lagi menikah, kita sekarang hanya pasangan biasa. Aku orangnya sangat konservatif. Menolak perilaku sebelum menikah. Cih, kapan aku bilang kita adalah pacaran? Barusan kamu bilang kita sedang masa mesra-mesranya. Kamu plan. Aduh, Hidup bersama sebelum menikah memang tidak baik. Terserah kamu mau pergi kemana. tidak bisa. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, sama sekali. Wanita ini, tidak ada satupun kata jujur dari mulutnya. Aku berkata jujur. Baik. Kalau kamu bilang aku bisa membebaskanmu dari keluargaan dan menjamin hidupmu, apa yang bisa kamu berikan padaku? Aku bisa. Kamu memang hanya mengincar uang. Kamu menipuku. Nona An, Bos Fu bilang, kalau kamu naik pipa lagi, dia akan mengikatmu di pipa selama sehari semalam. Aduh. Aku sudah mengorbankan penampilanku, Fusian ini. Bagaimana cara mengemudinya? Tidak tahu memberi jalan ke pejalan kaki, dasar. Kakak, hehe kakak, jangan gegabah, anggap aku tidak bilang apa-apa. Apa yang terjadi? Tong! Aduh. Ansiu, kamu pikir dengan bersembunyi di keluarga Fu, aku tidak bisa berbuat apa-apa? Fusian sudah buta. Aku juga sudah bersedia menikah dengannya seperti keinginan kalian. Apalagi yang kalian inginkan? Masih mau menipuku? Dokter Fusian sudah bilang, matanya akan segera sembuh, jadi lebih baik kamu berbesar hati. Menyerahkan petunangan kepada Cao Cao adalah, dengan latar belakang keluarga dan penampilanmu, pantaskah kamu untuknya? Anjiao Jiao, kamu dan ibumu berdua. Sungguh mirip, sama-sama tidak tahu malu. Kamu. Kamu Apa masalahnya aku memukulmu? memukulku? Baiklah. Aku pukul ibumu. Hari ini aku harus memberi pelajaran pada wanita ini. Kamu tamat. Lepaskan aku.
NSIU. Fusian juga tidak punya perasaan padamu, kalau tidak, biarkan aku menggantikanmu sebagai Nyonya Fu, cepatlah mengalah. Serahkan petunangan kepada Cao Cao. Kamu juga tidak perlu menderita seperti ini. Ibu, sepertinya ada yang datang, cepat pergi. Baik, cepat pergi, cepat. Ansiu, Ansiu. Ah. Ansiu. Ansiu. Maaf. Ansiu, bangunlah, Ansiu. Kamu, matamu. Batu. Cuma dibuang di sofa saja? Kamu juga bisa memilih tidur di lantai. Kamu, matamu sembuh? Menurutmu, Apa aku salah lihat? kalau sudah bangun, cepat pergi. Kamu, apa sudah menyukaiku? PFFT. Otakmu kemasukan air? Lalu kenapa kamu menyelamatkanku? Kamu bahkan menciumku. Karena kau adalah tunanganku. Tapi tidak akan lama lagi, besok aku akan kekeluargaan. Membatalkan pertunangan. Tidak boleh, jangan pergi. Kita berdua dipertunangkan sejak dalam kandungan, Tante Ji sebelumnya. Diam. Dia sudah meninggal 15 tahun yang lalu, hanya dengan janji lisan darinya. Mengapa aku harus menikahi wanita gila yang belum pernah kukenal? Kamu dengan sengaja mendekatiku, tingkah lakumu aneh dan menggelikan. Kamu pikir, dengan berpura-pura gila, kamu bisa menggodaiku? Ansiu, aku tidak akan jatuh cinta padamu. Kamu salah, karena pada akhirnya, kamu tetap jatuh cinta padaku. 3 bulan kemudian, kamu akan sangat mencintaiku. Hah? Kamu tidak penasaran bagaimana aku tahu hal yang akan terjadi 3 bulan kemudian? Karena aku adalah orang yang terlahir kembali. Apa? Dengarkan dulu aku. Ahem. Ceritanya, di kehidupan sebelumnya, kita berdua jatuh cinta selama masa persiapan pernikahan dan bersama-sama melewati berbagai rintangan. Jadi, bagaimana kamu meninggal? Ya, di hari pernikahan 3 bulan kemudian, adik tiriku merencanakan kecelakaan untuk membunuhku agar dia bisa menikahimu. Lalu tiba-tiba aku terbangun dan kembali ke 3 bulan sebelumnya. Syukurlah, aku masih bisa bertemu denganmu. Oh, begitu rupanya. Benar juga, campurkan kebohongan dengan kebenaran, bahkan hantu pun bisa tertipu. Ayo, Kamu tidak percaya padaku, ya? kalau begitu, jelaskan dulu. Kenapa kemarin kamu mengira San Miao adalah aku? Ah, ini. San Miao, Kalau kamu berani mengusirku, akan bebas seluruh dunia kamu. Menangis di bak mandi kemarin. kamu boleh tinggal. Kamu percaya padaku? Tidak, Hah, kamu menarik. Bagaimana kalau kita bertaruh? bertaruh apa? Bertaruh? Apakah 3 bulan kemudian akan seperti yang kamu katakan? Aku akan benar-benar jatuh cinta padamu. Baik, taruhannya apa? Kalau kamu menang, Ya, aku akan menikahimu. Kalau kamu kalah, aku akan menikahimu. tapi aku akan memotong lidahmu. Agar kamu tidak bisa mengatakannya lagi.
Berani bertaruh? Bertaruh? Bertaruh apa sih? Aduh, aku benar-benar terjebak. Dalam 3 bulan, buat Fusian jatuh cinta padaku. Percepat pernikahan sebisa mungkin. Dan ubah akhir tragis di kehidupan sebelumnya. Bos Fu. Matamu baru saja sembuh, sebaiknya istirahat dulu sebentar. Seluruh kota Jiang sedang mengawasi mataku. Aku tidak punya waktu untuk istirahat. Soal pemulihan mataku. Jangan disebarkan dulu, tahan sebentar lagi. Tunggu sampai ada yang tidak tahan, pasti akan ketahuan. Baiklah, kalau begitu, Nona An. Sembunyikan dulu darinya. Oh ya, bagaimana dengan yang kusuruh kamu cari? Ah, Nona An waktu kuliah mengambil jurusan yang tidak umum. Ilmu tumbuhan, biasanya tidak punya banyak teman. Suka di rumah, menanam bunga dan tumbuhan. Setelah lulus S2, sebenarnya ada kesempatan belajar ke luar negeri, tapi katanya dia memilih untuk tinggal di rumah dan bersenang-senang. Menyerah saja. Lalu dia terus menganggur di rumah? Nona An pernah buka toko bunga, bisnisnya cukup bagus. Tapi setiap beberapa waktu, ibu tiri dan adik tirinya selalu datang mengacau. Akhirnya Nona An menutup semua tokonya. Sekarang hanya menanam bunga dan tumbuhan di rumah. Kalau dia tahu keluarga An tidak nyaman, kenapa dia melepaskan kesempatan untuk pergi? Bos Fu, Anda menahannya di sini. Karena percaya dengan ucapannya? Orang yang terlahir kembali. Kamu percaya? Baik, aku mengerti. Anda istirahat dulu. Aku tidak akan mengganggu. Ansiu, rahasia apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Jangan bergerak sembarangan, listrik mati. Bagiku tidak ada bedanya. Lagi pula matamu belum sembuh, ngapain keluyuran? Rumah baca lagi, aku mencari kamu lama sekali. Belum sembuh. Mereka bilang mataku buta permanen. Sudah ku bilang, aku datang dari 3 bulan kemudian. Matamu pasti bisa sembuh. Sudah puas melihat? Siapa yang melihatmu? Dari mana kamu tahu aku melihatmu? HMPH. Bulan sangat bulat. Aku kan tidak bisa melihat. Bau apa ini? Aku temukan di lemarimu, lilin geranium wangi. Kamu tahu tidak, geranium sebenarnya punya banyak aroma yang berbeda, mawar, jeruk, mint, kelapa, dan Campur aduk. Seperti otakmu. cih. Kamu suka sekali dengan bunga dan tanaman. Lalu, kenapa kamu melewatkan kesempatan belajar di luar negeri? Ini. Hati-hati. Aduh, sakit sekali. Aku sengaja melindungi tanganmu. Tanganku terbakar sampai bolong besar. Jangan teriak-teriak. Ada obat di lemari, oles sendiri. Aku kan khawatir kamu sendirian dalam kegelapan, bahaya. Ayo. Geranium. Bos Fu, Dewan Direksi sudah mengadakan rapat darurat 2 kali. Ternyata seperti yang kamu duga, ada yang sudah tidak sabar. Lakukan sesuai rencana. Ya, Bos Fu. Kalau begitu, hari ini, ada acara lain? Nikmati saja. Kamu dijemur di sini, mata kamu mau sembuh?
Enak ya jadi bos galak. Maksud kamu apa? Bukannya di sinetron selalu begitu? Jadi bos galak. Cuma perlu pacaran dan marah-marah. Jangan sok-sokan. Hari ini akan hujan? Aku bukan perakiraan cuaca, tanya aku. Kamu bilang mataku akan sembuh kemarin. Kalau menurut proses, kita akan bertemu hari ini. Kamu bilang kamu datang dari 3 bulan kemudian, kamu tidak mungkin lupa. Cuaca saat pertama kali kita bertemu, kan? Aku tentu ingat hari yang cerah. Aku sama sekali tidak merencanakan proses ini. Ansiu. Bentuk tubuhnya memang bagus. Kamu mandi dulu, aku takut kamu mengintip aku mandi. Siapa yang mau? Aduh, sakit sekali. Kamu kenapa lagi? Lantai rumahmu juga terlalu licin. Tulang ekor kayaknya patah. Bantu aku. Patah? Kayaknya tidak. Sudah? Kalau sudah, aku keluar. Sudah. Kamu bisa melihat? Kamu selama ini bisa melihat? Kamu pura-pura buta. Aku tidak. Kamu cepat-cepat pergi, dasar bajingan, cabul, bajingan. Cabul. Ini kamarku, kamar mandiku. Kenapa aku yang diusir? Fusian pura-pura buta untuk mempermainkanku. Buat aku sampai flu. Kenapa di rumah nggak ada mie instan sama sekali? Cukup belum? Kalau kurang, aku buatkan lagi ya. Cukup. Udah kenyang. Maaf ya. Sejak datang ke sini, aku cuma ketemu Fusian. Sama si Sanyao itu. Nggak apa-apa, aku juga hari ini dipanggil pulang sama Tuan Muda. Anda ini? Sebelum Tuan Muda lahir, aku sudah merawat Nona Ji. Setelah Nona Ji meninggal, Bapak Fu ini pergi ke luar negeri setelah meninggalkan Jiang Cheng, aku tinggal untuk merawat Tuan Muda. Setelah merawat Tuan Muda sampai dewasa, Tuan Muda bersikap hidup mandiri, aku pulang untuk istirahat. Kali ini, Tuan Muda memanggilku pulang, aku pikir di rumah. Pasti ada nyonya rumah, dia takut nggak bisa merawat dengan baik. Dia sebaik itu? Nggak baik?
Tuan muda pulang malam ini, aku lihat kondisinya nggak baik. Nggak tahu kenapa, mungkin demam. Panas banget. Jangan pergi. Jangan. Tinggalkan aku sendirian. Aku di sini, sudah ya, nggak apa-apa, baik ya. Jelas-jelas takut air, tapi sebelumnya mau menyelamatkanku. Fusian. Kamu ternyata nggak sejahat penampilanmu ya. Buang. Kamu tahu cara ngejar cowok? Ah, kalau mau mendapatkan hati seorang pria, harus bisa dapatkan perutnya dulu. Nonaan ini, di sini maksa mau nunggu tuan muda pulang. Aku nggak bisa nasihatin. Hati-hati. Kamu ngapain sih? Aku tiba-tiba ingat, aku sudah menyelamatkanmu sekali. Berikan imbalannya. Kalau begitu, Jangan bilang mau membalas dengan dirimu. sudah tahu kamu pasti bakal bilang gitu. Masalah kamu pura-pura buta mempermainkanku, aku baik hati. Sementara aku maafkan kamu. Ini, sebagai balasan atas kebaikanmu menyelamatkanku. Aku buatkan khusus untukmu. Aku menyelamatkan nyawamu. Tapi kamu malah mau mengambil nyawaku. Cicipin dulu, cicipin dulu. Aduh, Ah, lihat aja udah enek. Buang aja, buang aja, buang. bukan fusian. Kamu cicipin dulu aja. 4-5 masakan, aku masak seharian, cuma ini yang keluar. Kamu cicipin dulu aja, aku mohon, kamu cicipin dulu. Ah, tolong. Kamu bilang apa? Fusian. Fusian aku. Lain kali ingat, makanan kacang-kacangan harus dimasak sampai matang baru dimakan. Keracunan makanan bisa serius, untung ketahuan cepat. Kalau nggak kamu bisa lemes banget, kamu malah ketawa. Itu masakan kamu kan, lihat suamimu sayang banget sama kamu. Sepiring mentah dimakan semua, lain kali hati-hati ya. Dokter tenang aja, terakhir kali ini. Nggak mungkin ada next time. Kalian anak muda ini, beneran deh. Katanya kamu nggak mau makan, kok diam aja? Kamu ngapain ngumpet? Orang bilang kamu suamiku. Kamu ngumpet gitu. Fusian kamu. Kamu ngumpet apa? Aku nggak enak hati, aku ngaku. Gak enak hati apa? Hampir bikin kamu mati aja. Kamu jangan lupa. Kamu tinggal kurang dari 3 bulan lagi. Terus kamu nggak ada sedikit pun. Sedikit aja. Gak ada? Sama sekali nggak.
Kamu pengen banget lepas dari keluargaannya. Kalau gitu, sebelum besok, potong 50 bawang bombay, kalau nggak keluar dari keluarga Fu. 50. Bawang bombay. 50. Yang Marga Fu, suruh aku potong bawang ya, 50 kan. Aku potong kamu. Bos Fu ini. Minta-minta ke rumah lain aja. Ansiu, kamu buka pintunya. NSIU. Ada apa buruan bilang? Ah, ngapain kamu? Orang ini nggak tahu malu. Gila ya, ini rumahku. Kamu keluar. Romomyu. Kamu sama Fusian kan belum nikah juga kan? Ansiu, kamu sekarang terkenal di kota Jiang, loh. 3 bulan sebelum menikah, sudah tinggal di rumah tunangan. Memalukan keluarga kita. Kamu sendiri bilang, ini keluargaan. Apa hubungannya denganku? Kamu. Mulutmu tajam sekali. Lihat pakaianmu ini. Dan bau bawang ini, jangan-jangan kamu ke rumah Fu. Jadi pembantu? Kamu ngerti apa? Ini hubungan khusus antara aku dan Fusian. Basa-basi kami. Masih ngotot? Aku sudah dengar kabarnya. Masakanmu sampai membuat Fusian keracunan dan masuk rumah sakit. Kalau dia benar-benar sayang, mana mungkin mau membiarkanmu masuk dapur? Wah, cepat sekali tersebar. Tidak membantah. Ternyata tebakanku benar. Tunggu saja, aku akan buat hidangan spesial untuk memikat hati Fusian. Lihat saja nanti, bagaimana kamu bisa pertahankan gelar tunangan Fu yang kosong ini. Kamu ini gila ya? 2 hari ini Mama Wang pulang kampung. Kebetulan butuh orang untuk masak. Baiklah. Aku tunggu. Jangan tunggu, sekarang saja. Ayo, dapur ada di sana. Silakan duluan. Jangan sentuh aku, lepaskan. Hari ini kamu bagaimana sih? Bos Fu, kakakku ceroboh sekali. Aku tidak bisa mengajarinya. Semua masakan ini buatanku sendiri. Kakak, Aku Jiao Jiao, adik Siu. Dengar-dengar masakan Siu sampai membuatmu masuk rumah sakit. Jadi aku datang untuk mengajarinya. Cicipilah, apakah sesuai seleramu? Jangan panggil Bos Fu, panggil kakak ipar. Sambang APA? Belum menikah juga. Kukira dia bisa masak apa. Ternyata pesan banyak makanan kakak Awai. Makan saja. Lagi pula bukan uangku yang dipakai. rupanya belajar menggoda dengan tubuh. Masih ada sup yang dimasak. Sudahlah, jangan dia merusak rencanaku. Ternyata kamu suka main seperti ini. Aku tunggu di Taman Castle. Katanya ambil sup, mana orangnya? Baunya enak sekali. Kalau Fusian datang, berarti dia juga suka sama aku. Pas sudah cocok. Kasih dia minum sup tonik itu, masa ia enggak bisa duduk di posisi Nyonya Fu? Ganti gaya, langsung to the point ya. Kalau maksudmu pakai tubuh biar aku jatuh cinta mati, maaf nggak mungkin. Coba dulu,
baru tahu bisa atau enggak. Kamu sakitin aku. Tadi di bawah meja makan, sikapmu beda loh. Tadi itu kamu? Jangan-jangan kamu kira Ansiu, makanya dateng? Ansiu itu cewek enggak punya ibu. Enggak cocok sama kamu, padahal. Diam. Cewek yang kamu sebut adalah tunanganku, Fusian. Kalau keluargaan masih nekat datang. Selain Ansiu, di Jiangcheng gak akan ada lagi orang bermargaan. Ada apa? Kenapa nih? Panas banget. Kamu mau aku? Kok semuanya sayur sih? Tuan Muda bilang semalam kamu kebanyakan panas dalam, jadi hari ini. Makan sayur aja dulu. Semalam. Panas dalam. Dua hari ini masaknya ada peningkatan nggak? Meski aku nggak bisa memikat perut lelaki. Tapi aku bisa kirim lelaki ke cuci perut, buang. Ada cara lain nggak biar lelaki jatuh cinta mati sama aku? Maksudmu Tuan Muda? Pelajari dia pelan-pelan, pahami dan lebih sabar. Jadi orang yang paling mengerti dia. Aku ngerti. Orang yang paling mengerti, ya sekretaris pribadi dong. Aku pagi ini ketemu Bos Fu, ganteng banget. Gak cuma ganteng, menurutku, dia lebih dari sekedar idol muda. Tinggi 180 cm, auranya jauh lebih keren. Iri banget sama istrinya nanti, bisa sekasur sama. Pria sempurna ini, mikirin aja udah bikin iri. Kalian belum dengar? Bos Fu punya tunangan. Katanya sih anak sulung keluargaan, Ansiu. Katanya cantik loh. Apaan sih? Cuma anak orang kaya biasa. Gak bisa apa-apa, gak cocok sama Bos Fu. Belajar tumbuhan berarti bodoh? Kalau begitu, mengapa Bos Fu tidak membatalkan pernikahan? Keluarga Fu dan keluargaan dijodohkan sejak dalam kandungan. Apalagi Bos Fu, dia pernikahan dengan Siu adalah janji amal ibu mereka, yang sudah ditetapkan sejak lama, sangat berarti. Tidak bisa sembarangan dibatalkan. Ngomong-ngomong soal Ansiu, kalian tahu siapa ibu Ansiu? Siapa? Dulu dia itu penyanyi paling populer. Penyanyi terkenal Mengkingran. Waktu kecil aku suka banget dengar lagunya. Tapi setelah menikah, dia keluar dari industri hiburan. Sayang sekali. Ya ampun, bagaimana bisa Mengkingran melahirkan anak yang bodoh seperti ini? Sungguh mubazir. Kamu ini, orang macam apa? Sama sekali tidak sopan. Berhenti. Itu kantor direktur, bukan sembarang orang bisa masuk. Aku sekretaris baru direktur. Kebetulan, aku kepala departemen HR. Tidak ada pemberitahuan tentang sekretaris baru. Kenapa aku harus takut? Aku tunangan Fusian. Aku ditunjuk langsung oleh direktur, tanya saja padanya. Lagi-lagi orang yang mencoba merayu Bos Fu. Mikir karena punya sedikit kecantikan. Bisa merayu Bos Fu. Seperti kamu yang berhayal. Bulan ini sudah 3 orang yang kuhadapi. 3 orang. Masih mau aku panggilkan Bos Fu? Kurasa kamu cuma ingin bertemu Bos Fu, biar bisa mendekatinya. Tadi di lift, aku lihat dia bertingkah mencurigakan, berani mengaku sebagai sekretaris direktur. Benar, tidak heran waktu kami membicarakan. Bos Fu Teddy. Dia terus menguping. Aku memang bukan sekretaris direktur. Kalau bukan orang grup Fu, pergilah sendiri. Pergi sendiri masih terhormat, jangan sampai aku panggil satpam untuk mengisirmu. Katanya perusahaan sebelah disusupi mata-mata dari perusahaan saingan. Data dicuri. Jangan-jangan dia mata-mata dari perusahaan saingan?
Mungkin saja dia membawa alat penyadap. Kalian tidak merasa dia familiar? Mungkin benar. Mata-mata dari perusahaan sebelah. Jangan-jangan tujuannya bukan direktur, tapi Seorang eksekutif? Apa yang orang lain bilang langsung kamu percaya? Pak Satpam, periksa dia. Berani-beraninya. Aku adalah tunangan Bos Fu. Asisten San, tidak mengganggu Pak Direktur kan? Aku akan segera mengusir wanita gila yang tidak tahu diri ini. Keluar dari sini. Bos Fu sedang di ruang rapat. Enshao. Asisten San, aku adalah sekretaris baru yang melapor hari ini. Oh baiklah, kalau begitu kamu bisa menunggu di kantor dulu. Bos Fu sebentar lagi selesai rapat. Tidak mungkin, aku sama sekali tidak menerima pemberitahuan penerimaan dirinya. Sekretaris yang ditunjuk langsung oleh Bos Fu. Perlu memberitahu kamu? Nona An, silakan. Aku tidak bermaksud begitu. Apa yang kalian lihat? Tidak ada kerjaan? Kamu tunggu saja. Bos Fu, Nona An sudah datang. Rapat ditunda dulu. Hati-hati jangan sampai kedinginan. Kamu berganti gaya ya? Bukankah sekretaris direktur selalu berpakaian seperti ini? Tidak juga sih. Kenapa? Kamu punya banyak sekretaris direktur ya? San Miao tidak akan berpakaian seperti ini. Jadi tujuanmu datang hari ini adalah Untuk menjadi orang yang paling memahami dan menerimamu. Lalu membuatmu benar-benar jatuh cinta padaku. jadi kamu mencoba menggoda dengan seragam? Jangan terlalu dangkal berpikirnya. Bos Fu, rapat Dewan Direksi. Tidak dilanjutkan. Ah, baiklah, cepat pergilah. Tenang An Siyu, semua yang kamu lakukan ini adalah untuk membuat Fusian jatuh cinta padamu. Jangan sampai terjebak. Jatuh cinta pada Fusian sepertinya juga tidak buruk. Tapi, Aku akan memotong lidahmu. Agar kamu tidak akan pernah bisa mengatakannya. HMPH, dia bukanlah orang yang baik. Jangan berpikir macam-macam. Ah, kamu gila ya? Dari mana kamu dapat keberanian begitu besar? Sampai bilang sekretaris yang ditunjuk langsung direktur? Ternyata sekretaris spesial, ya? Dia hanya bermain-main denganmu karena kamu masih muda. Akulah yang paling mengerti dirinya. Aduh, kenapa? Iri ya? Tapi bosku bilang langsung ke aku. Dia nggak suka cewek di atas 25 tahun. Kamu sih, 20 tahun lalu mungkin masih ada kesempatan. Berani-beraninya kamu bilang aku tua. Dibanding istri muda papaku, tenagamu ini jauh banget. Bos Fu, Nona An berantem sama orang. Rapat ditunda dulu sebentar. Waktu sekolah, aku tiap hari angkat cangkul nanen bunga. Kira tenagaku latihan percuma? Bisa duduk di posisi ini di grup. Artinya kemampuanmu nggak rendah. Tapi aku kasih saran, fokus aja. Sama kerjaan utama. Soal Fusian.
Dia suka aku suka dia, kita cocok. Sangat serasi. Bos Fu punya tunangan, kalian bersama. Gak akan ada hasil baik. Aku ini tunangan Bos Fu. Ansiu. Kamu ngapain di sini? Ke Thailand. Buta ya? Toilet cewek. Oh, tadi aku cuci tangan basah. Ikut aku. Itu kan lift pribadi Bos Fu. Kenapa Bos Fu bawa jam masak? 21, 22, 23, 24. Wah, astaga. Pertama kali Bos Fu bawa cewek ke area pribadinya. Lantai atasmu ada ruangan gini juga ya? Ganti di dalam sana. Ada kasur juga, lengkap banget. Yang kayak kamu ngelamun gini. Bulan ini udah yang ketiga aku tangani. Jangan-jangan. Gede banget kasurnya. Dia kenapa lagi? Tolong nyalain mesin pengering. Bos Fu, orangnya mana? Kok rasanya kayak selingkuh gini? Ini kan bukan punya nonaan. Ternyata ruangan Bos Fu ini. Buat gini toh fungsinya. Aduh. Kenapa aku nemu baju basah di lantai? Aku keringin dulu ya, nanti beli beberapa. Baju baru. Ngapain ketawa? Kamu juga malu ya? Nggak kok. Samyao jago banget urusan ginian. Sering ngelakuin hal kayak gini ya? Lagi cemburu? Aku nggak. Ansiu, kamu gak merasa kontradiktif? Sebentar manis, sebentar jutak. Ini strategi biar aku makin penasaran, atau beneran dari hati? Aku suka kamu. Hah? Kamu suka aku. Kita saling cocok. Dia suka aku, kita saling cocok, sangat serasi. Hah, kamu dengar? Aku nggak mungkin beneran suka. Fusian kan? Kalau dia ke aku. Berarti ini artinya kamu mulai tertarik sama aku? Sedikit. Sudah berusaha lebih dari sebulan, dapatnya cuma sedikit? Sedikit ini berapa sih? Sedikit ini juga belum cukup untuk bikin dia nikahin aku lebih cepat. Begitu saja deh. HPQ. Apaan sih jorok banget? HPQ. Osfu. Ini novel CEO galak lagi hits. Genre CEO kejam. Menurutku, Anda harus belajar dari mereka. Lihat tuh cara CEO galak dapetin cewek. Siapa bilang aku yang ngejar Ansiu? Jelas-jelas dia yang ngejar aku. Bos Fu. Jadi Anda tertarik? Aku nggak mungkin suka sama kamu. Kalau ke dia. Urusan lo apa? Samyao, lihat nih. Jelas-jelas dia yang taruhan suruh aku jatuh cinta. Aku udah. Tapi kenapa dia masih bikin aku ngerasa ditolak? Nah, makanya Anda harus baca novel CEO galak ini. Aku udah riset, penulis novel CEO galak. 99% cewek, mereka lebih paham isi hati perempuan.
Di pasaran ada puluhan ribu judul. Pasti ada yang cocok buat Anda dan Nona An. Benarkah? Tuan Muda. Nona An tidak tahu kenapa, sejak pulang dari kantor sore tadi, dia terus berada di kamar dan tidak keluar. Maukah Tuan menengoknya? Tidak perlu. Aku mau olahraga. Suruh dia ambilkan aku segelas air. Loh, makan malam belum dimakan. Wanita selalu berkata tidak padahal maksudnya ya, jadi kita harus memancing. Naluri paling primitif, tunjukkan pesona maskulinmu. Untukmu. Kontak fisik yang tepat bisa meningkatkan rasa suka antara kalian berdua. Berkeringat semua. Siu, olahraga dong, aku. Tidak tampan? Sangat tampan. Tahan, harus bisa menahan diri. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, serangan langsung terlalu lambat. Dibandingkan dengan sikap aktif dan hangat Lin Xian, sikap dingin Su Xiao Xiao justru membuatnya lebih tergila-gila dan sulit dilupakan. Pria, aku sibuk, cari sendiri cara untuk jatuh cinta padaku. Kamu sangat dingin, aku sangat suka. Harus tetap tenang. Bagaimana dengan Bos Fu? Kau salin novel itu 100 kali. Besok serahkan padaku. Aduh. Kontak fisik. Pesona maskulin. Ada apa? Pinggang. Pinggang. Kok kalian lagi? Aku paham kalian anak muda suka berinovasi. Tapi sesuaikan dengan kondisi sendiri dong. Lihat nih. Luka begini parahnya, 2 minggu ke depan dilarang berhubungan. Dokter, aduh, kami bukan begitu. Jangan dijelaskan. Jangan malu di depan dokter. Istirahat yang cukup. Kalau ada perlu panggil aku. Aduh, kamar yang sama dengan waktu lalu ya. Wah, kebetulan. Infusnya mirip semua. Berkat dirimu. Aku kan tidak sengaja. Semoga saja tidak sengaja. Kamu mau kemana? Ini kan lihat kamu belum makan malam, takut kamu mati kelaparan. Buka. Masih ada hati sedikit. Lihat nih. Bagaimana? Pelan-pelan. Ini, Sengaja disiapkan untukmu. pinggangku sudah begini. Kau sengaja menyiapkan tiram, teripang, ginjal untukku. Pemilik warung barbeque bilang ini bagus untuk pinggang. Kau yakin pemiliknya bilang bagus untuk pinggang, bukan untuk ginjal? Apa bedanya? Sudahlah. Bantu aku kembali ke tempat tidur. Aku khusus membeli banyak sekali.
tidak mau mencicipi sedikit pun. Kamu, apa kau mulai menyukaiku? Sebentar, aku terima telepon dulu. Aku segera ke sana. Kamu. Pinggang. Bahasamu seperti apa? Benar-benar menganggap diri sebagai Nyonya Fu. Surat wasiat bisa kuberikan, tapi ada syaratnya. Serahkan perjodohan itu pada An Jiao Jiao. Bagaimana? Kalian berdua ibu dan anak benar-benar tidak tahu malu. Menggunakan barangku untuk tawar-menawar denganku. Ansiu, jangan kau tidak tahu diri. Bawa barang itu ke sini. Sikapmu seperti apa? Kukatakan sekali lagi, bawa barang itu ke sini. Jangan dihancurkan. Barangnya ada di kamarmu, ambil sendiri. Ibu, kau benar-benar memberikannya padanya. Apa yang kalian lakukan? Nona, jangan buang-buang tenaga, agar tidak menderita. Sepelaterma Sirat Nionya. Tidak mungkin. Nyonya, semuanya sudah selesai. Mana ada surat wasiat. ITU hanya tipuan untuk esai bodoh ITU. Melawanku, ibu memang punya cara. Bayarkan esai bodoh ini masak perangkap sendiri. TAPI, Nona. Sikapnya sangat buruk, aku khawatir dia akan mengalami sesuatu. Tekat APA? Tuan masih seminggu lebih baru kembali dari luar negeri. Aku tidak percaya. Dalam seminggu lebih ini, aku tidak bisa membuatnya bicara. Si bodoh itu banyak akalnya. Bosian ternyata faktor kunci. Dengan hubungan Fusian, ibu dan anak itu sementara belum berani berniat membunuh. Tapi juga tidak bisa tinggal lama di sini. Aku harus cepat kembali ke sisi Fusian. Buat aku tidak nyaman. Kalian juga jangan harap bisa tidur. Minum obat ini, aku lihat bagaimana kamu bisa berulah. Kalian bakal seperti ini. Fusian tidak akan membiarkan kalian. Main akal-akalan dengan aku, kamu masih terlalu hijau. Siap kali kamu berulah. Aku akan memberimu semangkuk obat, asal kamu tidak takut jadi bodoh. Silahkan berulah. Jadi bodoh itu bagus, aku lihat setelah kamu jadi bodoh. Fusian masih mau menikahimu? Bahkan jika jadi bodoh, Fusian tidak mungkin menikahi wanita berhati jahat seperti kamu. Kamu lupa bagaimana terakhir kali kamu dipermalukan dan diusir dari keluarga Fu. Ansiu, dari segi tubuh, wajah, atau aura, kamu mana ada yang lebih baik dariku? Fusian hanya karena perjanjian pernikahan. Jadi dia hanya melirikmu sebentar saja. Benar, aku yang dekat lebih dulu dapat bulan. Kamu? Aku dan Fusian sudah sampai jalan tol. Kamu bahkan tidak punya nomor teleponnya kan? Kasihan sekali. Sampai sekarang masih keras kepala. Baiklah, tunggu saja. Tunggu saja Fusian datang membatalkan pertunangan. Bodoh,
Jangan sampai kamu mengecewakanku. Fusian, bisakah aku bertemu kamu lagi? Ansiu mana? Nona An tidak ada di sini. Dia tidak pulang. Mama Wang bilang, semalam setelah Nona An mengantar Anda ke rumah sakit. Dia tidak pernah pulang. Dia menerima telepon semalam lalu pergi. Oh, aku ingat, kejadian kemarin tiba-tiba. Anda meninggalkan ponsel di rumah. Mungkin Anda bisa cek, apakah Nona An meninggalkan pesan. Tidak ada. Aku akan segera cek CCTV. Tidak perlu, aku tahu di mana dia. Bos Fu, aku Zhao. Aku ingin minta maaf untuk kejadian kemarin. Bolehkah aku mengajak Anda makan malam? Sudah pagi. Untung hanya obat bius. Nona, jangan buang-buang tenaga lagi. Kasih makan, aku bisa mati kelaparan. Fusian tidak akan memaafkan kalian. Aku tidak berani buka pintu, kamu begitu hebat. Bagaimana jika kamu kabur lagi? Aku mau setuju batalkan pertunangan. Tapi Anjiao Jiao harus sendiri yang antarkan makanan. Kamu setuju batalkan pertunangan? Aku setuju. Tapi sekarang aku lapar banget. Gak ada tenaga buat batalin tunangan. Lagi mau ngapain nih? Kalau kamu gak percaya sama aku bisa berdiri lebih jauh juga. Jarak segini udah cukup kan? Kalau dari dulu kamu nurut. Nggak perlu ngerasain susah kayak gini. Iya juga ya. Kamu masih bisa ketawa? Kalau kamu masih bisa ketawa nggak? Asam sulfat. Ini air. Efek obatnya kok belum hilang? Jangan-jangan ini obat binatang. Fusian. Aduh, Bos Fu, Andren lagi nggak di dalam negeri. Keluargaan sekarang cuma ada 2 perempuan. Kita masuk kayak gini nggak baik deh. Aku cuma peduli Ansiu ada masalah atau enggak. Kamu, Aku asisten khusus Bos Fu. San Miao, hari ini. Khusus datang mewakili Bos Fu. Nona and Jiao Jiao. Fusian, itu kamu? Fusian, ngapain senang? Kira Bos Fu bakal nyelamatin kamu? Dia lagi ngobrol soal pernikahan sama nona kedua. nggak mungkin. Anak pelacur, mau bandingin apa sama nona kedua? Dulu juga ibumu. Yang dekat sama ibu Bos Fu. Baru bisa dapetin tunangan ini. Diam lo. Lo bahkan nggak sebanding sama anjingnya Zhao Yu. Sok jadi tuan rumah. Bos Fu sebentar lagi nikah sama nona kedua. Lo nggak lama lagi bakal dikembaliin ke keluargaan. Nyonya bilang, gubuk jelek ini nanti jadi rumah lo. Nanti, siapa tahu siapa yang hidupnya lebih buruk dari anjing. Kembali sini loh. Fusian. Cepetan dateng, nggak lama lagi aku harus mulai dari awal lagi.
Bos Fu beneran mau kenal sama Jiao Jiao kita. Oh ini. Itu kehormatan buat Jiao Jiao kita. Nyonya, aku sudah menyelesaikan ini. Tidak ada urusanmu lagi, silakan pergi dulu. Ya, baik. Boss Fu, Ada Tana di Tamam Belakang. Hanya sedikit lagi. Xiu tidak apa-apa. Ada yang terluka? Fusian. Aku suka kamu. Kalau begitu, kapan Bos Fu ada waktu? Aku akan mengatur Jiao Jiao untuk bertemu dengannya. Hello, Boss Fu. Baik, aku mengerti. Bos Fu, ada kabar kapan kita akan bertemu? Boss Fu bilang. Jika kalian berani melakukannya lagi di masa depan, melakukan hal yang menyakiti Nona Ansiu, Akibatnya akan sangat buruk. APA maksudnya? Bukankah dia datang untukku? Sayal, Anasayu. Cepat suruh Jirong periksa. Tidak usah. Si imut itu sudah dibawa pergi. Tidak mungkin. Dia datang untuk si imut itu. Berdasarkan cara fusian biasanya. Jika dia ingin Ansiu, cukup satu kalimat bisa menyelesaikan, tidak perlu repot-repot seperti ini. Hanya ada satu kemungkinan. Fusian benar-benar jatuh cinta pada si imut itu. Pertama, dia khawatir si imut itu margaan. Tidak ingin membuat suasana hari ini terlalu buruk. Kedua, dia takut menyakiti si imut itu. Jadi dia memikirkan cara yang hati-hati. Ansiu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tuan Fu, tenang saja, luka Nona An tidak terlalu parah. Sekarang tidak bisa bangun karena sisa dalam tubuh. Terlalu banyak bubuk datura. Bubuk datura. Atau biasa disebut obat bius. Untungnya ditemukan tepat waktu. Bisa segera dikeluarkan. Kalau tidak, akan merusak otak secara permanen. Boss Fu, bagaimana rencana Anda menangani keluargaan? Dia menolak kesempatan belajar di luar negeri untuk tetap di keluargaan. Itu berarti pasti ada yang dia pedulikan di keluargaan. Baik, aku mengerti. Jangan sentuh keluargaan dulu. Tunggu sampai Nona An bangun dulu. Sakit? Sakit. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku ikuti. Keluargaan belum bisa disentuh. Baik. Kamu tidak bertanya kenapa? Aku juga suka kamu. Fusian, aku suka kamu. Fusian, kalau suatu hari aku tiba-tiba menghilang, gimana? Kamu mau pergi kemana? Aku. Ada beberapa hal kalau kamu belum siap. Nanti kalau sudah siap, baru bicara. Kamu ngasih aku ini buat apa sih? Di dalamnya ada chip pelacak, jadi aku nggak akan takut kehilangan kamu lagi. Mau lari kemana? Kamu lagi? Anasayu. Kamu si imut, pakai cara apa? Bisa bikin Fusian jatuh cinta sama kamu. Kamu mau apa? Kamu bilang, kalau sebelum nikah kamu mabuk sampai kehilangan keperawanan. Walaupun Fusian mau kamu, kamu sendiri nggak akan berani tinggal di Jiangcheng lagi kan?
Nikmatin aja ya Ansiu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Kalian siapa? Bos Fu, udah jangan dipukul lagi, Bos Fu. Cepat bawa mereka keluar, cepat. Aku yang urus. See you. Obat mabuknya? Sudah diminumin, sebentar lagi bakal sadar. Oke, buang kamu turun dulu aja. Bos Fu di sini sudah bersih. Fusian. Sudah sadar? Hem. Buang ngapain? Besok hari kematian Nona Ji, bunga eustoma ini adalah bunga favorit Nona semasa hidup. Fusian, hubungannya sama Tante Ji buruk ya? Waktu kecil, tuan muda paling dekat sama Nona Ji. Terus kenapa dia? Nona Ji dan Tuan Fu, pernikahan bisnis. Sebelum nikah mereka sudah janji nggak mau punya anak, tapi... Jadi Nona Ji benci Tuan Fu. Nona Ji ragu lama, mau nggak anak ini. Jadi maksudnya, Fusian tidak sengaja dengar ini. Terrace. Nona Ji adalah orang yang sangat ambisius. Akhirnya, dia jatuh sakit karena depresi. Fusian pasti sangat sedih hari ini. Fusian. Fusian, kamu pergi kemana? Di ujung koridor adalah kamar Nona Ji sebelum meninggal. Tuan muda tidak pernah mengizinkan siapapun masuk. Xiaoyan, jangan takut, ibu di sini. Aku tadi. Saat aku berusia 8 tahun. Aku menyaksikan sendiri dia bunuh diri. Dia meninggal di bak mandi ini. Aku selalu berpikir aku membencinya. Aku membencinya. Dia pergi begitu saja tanpa tanda-tanda. Aku takut di sini. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri untuk mendekati tempat ini. Saat dia berbaring di sini dulu. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia pernah ingat padaku? Apakah karena ingat padaku? Dia merasa sedikit saja penyesalan. Apakah kamu merasa aku sangat konyol?
Orang-orang secara alami berpikir, orang yang tinggi hati tidak seharusnya memiliki kelemahan. Tapi kamu menyamarkan dirimu seperti landak, menolak orang lain mendekat. Tapi aku sejak kecil tidak takut sakit, jadi sebelum kamu. Bagaimana kamu memencet dan meremasku? Aku tetap saja bisa menyelinap ke pelukanmu. Sudah. Fusian. Aku akan selalu menjaga rahasiamu. Aku selalu membencimu. Aku membencimu. Tidak mencintai ayahku, tapi melahirkanku. Aku membencimu karena meninggalkanku. Kehadirannya membuatku lega. Ibu. Aku salah. Gejala depresi berat. Ternyata begitu. Kamu di keluargaan, aku di keluarga Fu. Aku seperti terkurung dalam sangkar, tidak bisa melarikan diri. Sangat menyakitkan, aku selalu mengingat masa lalu. Mungkin aku seharusnya tidak melahirkan Xiaoyan. Tapi anak itu tidak bersalah. Sayang. Keluargaan. Anderen. Sudah menikah bertahun-tahun, anak sudah besar begini. Di hatimu masih tidak ada aku? Fu Sheng, kau yang menghancurkan hidupku. Seumur hidup aku tidak akan memaafkanmu. Suatu hari nanti, aku akan pergi dari tempat kotor ini. Tidak mungkin. Fusian. Oh, ada di sini? Aku cari kamu lama. Lihat, untuk pernikahan kita pakai bunga ini ya. Kamu kenapa? Fusian. Ini surat wanita itu untuk Anderen. Di hatinya, dia selalu mencintai ayahmu. Bahkan sampai depresi karena dia. Bunuh diri. Tidak mungkin. Fusian tidak mungkin. Pasti dia. Ansiu. Kamu sama menjijikannya seperti dia. Fusian, pasti tidak seperti ini. Aku kita. Pernikahan kita batal saja, kamu pulang ke keluargaan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Fusian. Lalu apa artinya semua yang terjadi antara kita? Lalu pertunangan kita? Kita punya ikatan pertunangan. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Lagi pula di keluargaan. Bukan cuma kamu satu-satunya anak perempuan. Kamu mau menikahi An Jiao Jiao? Bagiku, kamu dan dia tidak ada bedanya. Beberapa waktu lalu kan baik-baik saja. Kok tiba-tiba keluarga Fu umumkan mau batalkan pertunangan? Mungkin Xiu tidak punya rejeki. Sama seperti ibunya, keras kepala sekali. Nah sekarang, setelah tinggal di keluarga Fu 2 bulan, sekarang diusir pulang. Bikin malu keluarga ini. Tuan, tenanglah. Xiu ini cantik seperti kakaknya. Tidak perlu khawatir tidak dapat jodoh. Meng Qingran. Dulu waktu menikah masuk keluargaan, masih tidak rela melepas statusnya sebagai penyanyi. Setiap hari ingin tampil di depan umum, Xiu ini. Darahnya memang turunan ibunya, jadi tidak tahu sopan santun. Menjadi bahan tertawaan. Kakak Men juga nasibnya malang. Sudah cukup, jangan bahas dia lagi. Gimana Xiao Xiao? Bukankah dia selalu menyukai Fusian itu?
Kenapa ketika Fusian ingin menikahinya, Dia malah menghilang. Tak perlu kau katakan, begitu jauh-jauh mendengar kabar ini. Langung pergi menyiapkan gaun pengantinnya. Oh, bagus, ini kabar baik. Bos Fu, pernikahan Anda dengan Nona An Jiao Jiao Akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan Nona An Xiu sebelumnya. Bos Fu, apakah Anda benar-benar akan menikahi putri kedua keluarga An? Anda dan Nona An Xiu. Kau terlalu banyak bicara. Memang putriku. Ibu, apakah Ansiu akan merusak segalanya? Bagaimana jika dia masih memiliki perasaan untuk Fusian? Tenang, jika Fusian menyesal, aku akan membantumu menghilangkan ancaman Ansiu selamanya. Di hatinya, dia selalu mencintai ayahmu. Ansiu, kau sama seperti dia. Membuatku muak. Bibi Ji, apakah benar dia bunuh diri karena ayahku? Jika memang begitu, aku juga tidak bisa menghadapi Fusian. Aning, lama tidak bertemu. Bibi Ji, Aku sepertimu, membenci kehidupan pernikahan yang seperti penjara. Aku merindukan hari-hari kebebasan kita, meski sibuk. Tapi aku selalu merasa, aku benar-benar hidup. Nona An Jiao Jiao, apakah Anda bersedia menikahi pria ini dan mencarikannya suami sah Anda? Dalam sakit maupun sehat, miskin atau kaya, selalu setia mendampinginya, tidak meninggalkannya? Aku bersedia. Tuan Tua Sayan, apakah Anda bersedia menikahi wanita di samping Anda? Sebagai istri sah Anda, dalam miskin atau kaya, sakit maupun sehat, selalu setia, tidak meninggalkannya? Sepertinya, mempelai pria kita terlalu gembira. Tidak mendengar dengan jelas, aku akan mengulang pertanyaannya untuk semua. Tuan Tua Sayan, apakah Anda bersedia menikahi wanita di samping Anda? Sebagai istri sah Anda, dalam sakit maupun sehat, miskin atau kaya, selalu setia padanya, tidak meninggalkannya. dia tidak bersedia. Ada apa? Mereka berciuman. Aduh, ada apa ini? Tanya sekali lagi. Ya sudah. Tuan Fusian, apakah Anda bersedia menikahi wanita ini? Sebagai istri sah Anda, baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Sehat atau sakit, untuk tetap setia dan tidak meninggalkannya? Aku bersedia. Jadi ini semua salah paham, surat Bibi Ji mana? Itu ditulis untuk ibuku, ayahku dan Bibi Ji. Tidak ada guna apa-apa. Maafkan aku, waktu itu. Tidak bisa menyalahkanmu, kalau aku juga akan salah paham. Aku juga tidak bisa menerimanya. Nalakawan see you. Sebenarnya,
Pasien kehilangan banyak darah, kondisinya kritis. Keluarga mundur. Aku di sini. Aku mencintaimu. Fusian, bertahanlah sedikit lagi. Fusian. Sebenarnya sebelumnya aku membohongimu, kita sama sekali tidak pernah bertemu, kamu juga sama sekali tidak pernah jatuh cinta padaku. Aku takut aku dibunuh oleh Zhao Yuru. Dan ibunya, makanya sengaja mendekatimu. Aku ingin mengandalkanmu untuk mengubah akhir cerita. Mengubah kutukan kematian di hari pernikahan. Tapi aku benar-benar jatuh cinta padamu. Kamu tidak boleh mati. Dan juga Meng Qingran, nama ibuku. Mereka adalah teman yang sangat dekat. Bibi Ji dan ayahku tidak ada hubungan apa-apa. Fusian. Cepat sembuh, ya? Apakah aku berhasil? Apakah aku berhasil membantumu mengubah akhir cerita? Kakak, kalau kau benar-benar menyerang sekarang, aku benar-benar akan menukar nyawaku denganmu. Bagus sekali. Bagus sekali kau tidak menjadi vegetatif. Juga tidak amnesia. Apa kau terlalu banyak baca novel Bos Galak? Kau juga tahu tentang itu? Apa kau dengar semua yang kukatakan tadi? Dengar, Kali ini aku tidak membohongimu. aku percaya padamu. Kalau sudah sembuh, kita pergi menjenguk ibu bersama, ya. Ibu, pilihanmu untuk pria ini sangat bagus. Ibu, pilihanmu untuk menantu juga tidak kalah bagus. Anjiao Jiao karena percobaan pembunuhan dengan sengaja. Sudah kumasukkan ke penjara. Sangat memuaskan. Lalu, apalagi yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Bukankah sebelumnya kamu bertanya padaku, mengapa aku melewatkan kesempatan belajar di luar negeri dan tetap tinggal di keluargaan untuk diperlakukan semena-mena? Karena ada sesuatu yang harus kuambil kembali dari keluargaan. Apa? Grup Anshi. Mengenai rencana pengembangan perusahaan untuk paruh kedua tahun ini. Kamu mau apa di sini? Ini bukan putri sulung keluargaan? Iya, apa urusannya datang ke rapat direksi? Aku memegang 50% saham grup Anshi. Aku adalah pemegang saham terbesar di grup Anshi. Bukankah seharusnya aku hadir dalam rapat direksi? Apa yang terjadi? Apa yang kamu omongkan di sini? Cepat pulang. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saat grup Anshi berada di ambang kehancuran, Direktur Anderen menggunakan masakan ibuku, Meng Qingran, untuk menyelamatkan grup Anshi dari krisis. Saat itu, ibuku menjadi pemegang saham terbesar di grup Anshi. Aku ingat ada kejadian seperti itu, sepertinya aku juga ingat. Sebelum ibuku meninggal, dia meninggalkan surat pengalihan untukku. Setelah dewasa, aku mewarisi sahamnya. Sekarang, akulah pemegang saham terbesar di grup Anshi. Pemegang saham terbesar. Hari ini, tujuanku di sini hanya satu. Mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Dasar anak durhaka. Aku membesarkanmu, tapi kamu malah. Lebih dari 10 tahun yang lalu, bagaimana kamu memperlakukan ibuku? Saat Zhao Yun masuk ke keluarga ini, aku sudah berusia 10 tahun. Anjiao Jiao ternyata hanya lebih muda 1 tahun dariku. Selama lebih dari 10 tahun ini, bagaimana kamu memperlakukanku? Zhao Yun dan anaknya memperlakukanku dengan semena. Bukankah itu dengan persetujuan diam-diam darimu?
Aku sudah memberimu banyak kesempatan, berharap kamu bisa membuktikan dirimu sebagai ayah yang layak. Tapi kamu sangat mengecewakanku. Putri Sulung, apakah kamu tidak tahu bahwa sekali berinvestasi, pemegang saham tidak bisa menarik modalnya? Ternyata masih anak kecil yang suka berhayal. Bahkan pengetahuan dasar seperti ini saja tidak tahu. Cepat pulang. Jangan mempermalukanku di sini. Siapa bilang aku mau menarik dana? Kamu tidak mau menarik dana, apa kamu mau jadi direktur utama? Anak kecil. Aku tidak tertarik dengan posisi direktur utama. Tapi aku lebih tertarik dengan uang, jadi soal saham. Aku akan menjualnya. Ini 50% saham. Ya, 50% saham. Jadi siapa yang membeli 50% saham ini? Dialah yang akan menjadi pemegang saham terbesar di grup An. Posisi direktur utama ini mau diganti tidak? Aku beli. Kamu anak durhaka, aku. Bos Fu. Kamu lanjutkan. Kamu tidak boleh menjual saham. Ini peninggalan ibuku, kamu ikut campur apa? Kalau tidak mau digulingkan, kamu juga bisa beli dengan uang. Sudah menikmati gratis selama ini, masih tidak rela keluarkan uang? Semuanya, kontrak akan segera kusiapkan 50% saham. Siapa cepat dia dapat? 50% saham. Anak durhaka. Aduh, aku kaget sekali. Cepat pergi. Kupikir kamu memaksa Andren turun. Dan mau jadi direktur utama sendiri. Orang profesional mengerjakan hal profesional, aku tidak mau terlibat dalam kekacauan ini. Kalian yang main bisnis, hati kalian kotor semua. Sebenarnya tidak perlu serumit ini, aku bisa bantu kamu urus grup An. Aku bukan untuk ini. Aku ingin mengambil kembali peninggalan ibuku. Dalam surat ibuku, juga disebutkan tentang BBG. BBG disiksa fisik dan mental oleh pria yang tidak dicintainya. Hingga depresi dan meninggal, ibuku juga dikhianati oleh pria pilihannya sendiri. Sangat disayangkan. Sudah? Oh ya, uang sudah masuk, kamu mau buat apa? Donasikan ke organisasi wanita. Nanti, aku mungkin harus minta kamu menafkahiku. Kalau begitu, tanpa status yang jelas, apa aku menafkahimu? Sudah. Nyonya Fu, katakan padaku. Kapan kamu mau resmi menjadi istriku? Tergantung. Kamu perampok, keterlaluan. Ini semua peninggalan ibuku, kalianlah perampoknya. Kamu membuat jauh-jauh masuk penjara. Aku akan melawanmu. Siapa lo? Anak buah gue. Dia cari pacar gelap ya? Ih, jorok. Dua-duanya brengsek. Berani lawan gue demi dia? Lo tahu gue siapa? Keluargaan punya segalanya. Nantilah di Jiangcheng, ngemis aja lo gak bakal ada tempat. Biar nanti gampang emis, gue harus pertimbangkan lagi. Perkembangan grup An Family Law. Maksud lo APA? Waduh, lupa kasih tahu anak buah gue ini. Namanya Fusian. Bu. Gimana rasanya? Lumayan. Cepetan, kantor catatan sipil mau tutup. Udah jangan lihat dua, makan sana. Ini. Tunggu sebentar ya. Siu, kamu murid paling andalan ibu. Kesempatan belajar ke luar negeri ini juga sudah lama kamu perjuangkan. Walaupun waktu lulu kamu menolak.
Tapi ibu guru tidak tega lihat kamu lepas kesempatan bagus ini. Bu Guru, waktu itu saya menolak. Karena ada hal yang harus diselesaikan. Yang harus kamu lakukan sudah selesai? HM, Waktunya pas, nanti malam ibu kirim email. Kamu baca baik 2, dan siap 2 berangkat. Bu Guru, berapa lama program belajarnya? 3 tahun. Kok lama banget? Kamu ada usaha di Eropa? Nggak, kenapa nanya? Gak apa-apa, cuma iseng nanya. Ngomong 2, toko bunga lamamu sudah kubeli kembali. Bahkan sudah kurenovasi sesuai seleramu. Sudah menikah aja. Masa masih tidur terpisah? Kamu kenapa? Pergilah. Kamu sudah tahu? Aku bukan orang yang egois dan otoriter. Kamu punya pemikiran dan cita 2, jangan demi aku. Meninggalkan mimpimu. Tapi, aku harus pergi 3 tahun. Iya. 3 tahun? Kalau selama itu kamu lari sama orang lain. Aku gimana? Aku tunggu kamu pulang. Baik. N. Ini sudah ke-10 kalinya aku mengungkapkan perasaanku padamu. Mau jadi pacarku? Maaf ya, ini juga sudah ke-10 kalinya aku bilang. Aku sudah menikah. N. Lepaskan. Dia bilang sudah menikah, kamu tidak dengar? Kamu siapa? Aku adalah suaminya. Kok kamu datang? Enggak.